Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Andriani dari kelompok 2 dengan NIM 2111003217. Ingin sedikit menjelaskan makalah saya yang berjudul Teknologi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani, SPDI, MPDI. Definisi teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Istilah pendidikan didefinisikan sebagai semua aktivitas dan sumber yang mendukung belajar, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Adapun pembelajaran merujuk pada kegiatan yang disusun secara sistematis untuk tujuan khusus. Dunia pendidikan saat ini dituntut untuk dikembangkannya pendekatan pembelajaran. Hal ini seiring dengan perkembangan psikologi peserta didik, dinamika sosial, serta dinamika sistem pendidikan pada setiap negara yang terus berubah. Adapun teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Ini merupakan suatu kesatuan yang utuh untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Hakikat belajar yaitu proses interaksi dan seluruh kondisi di sekitar peserta didik. Belajar diartikan suatu proses pengarahan untuk pencapaian tujuan dan proses melakukan pembuatan melalui pengalaman yang diciptakan. Untuk mencapai potensi perlu ada pengukuran atau penilaian. Penilaian hasil belajar memerlukan sebuah pengolahan dan analisis yang akurat. Penerapan teknologi. Penerapan teknologi pembelajaran baru tersebut akan membawa perubahan besar dan berpengaruh terhadap administrasi dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran, serta peranan guru dan siswa. Teknologi merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Makin maju suatu budaya, makin banyak dan makin canggih teknologi yang digunakan. Meskipun demikian, masih banyak di antara kita yang tidak menyadari akan hal itu. Teknologi diterapkan di semua bidang kehidupan, di antaranya bidang pendidikan secara integratif, yaitu secara rasional, berkembang, dan terjalin dalam berbagai bidang pendidikan. Fungsi media dan pembelajaran. 1. Memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. 2. Motivasi siswa. 3. Menyajikan informasi. 4. Merangsang diskusi. 5. Mengarahkan kegiatan siswa. 6. Melaksanakan latihan dan ulangan. Manfaat media dalam pembelajaran. Manfaat media pembelajaran tidak lain adalah memperlancar proses interaksi antara guru dan siswa. Dalam hal ini, membantu siswa belajar optimal. Tetapi di samping itu ada beberapa manfaat lain yang lebih baik. 1. Menyampaikan materi dapat diseragamkan. 2. Proses belajar siswa menjadi lebih menarik. 3. Proses belajar siswa menjadi lebih interaktif. 4. Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. 5. Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. 6. Proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. 7. Hubungan media dengan pembelajaran. Teknologi pembelajaran dan media. Alat-alat teknologi pendidikan dapat mengubah peranan guru, di samping guru juga timbul sumber-sumber pembelajaran lainnya. Namun, peranan guru tidak dapat ditiadakan dan akan selalu diperlukan. Mengawinkan teknologi dengan pendidikan dapat mengejutkan profesi guru, sebab teknologi dapat diasosiasikan dengan mesin yang dapat menimbulkan bahaya dehumanisasi pendidikan.
yaitu pendidikan yang mekanikal, yang serba mesin, yang menghilangkan unsur murid dan antara murid dengan murid dalam pembelajaran biasa. Pengalaman dengan alat teknologi pendidikan menimbulkan bahaya dalam proses belajar mengajar. Guru tetap memegang peranan yang penting. Hubungan pembelajaran dengan media. Pemanfaatan media komunikasi telah berkembang cukup lama di negara-negara maju. Yang dimaksudkan dengan pemanfaatan media ini ialah media elektronika dan fotografi. Jadi, radio, film, televisi, bahkan komputer untuk pembelajaran terprogram. Kemudian, para ahli melihat potensi yang ada pada media ini untuk dimanfaatkan bagi pendidikan. Melihat potensi yang besar dan luas dari media ini untuk digunakan menjadi alat penyampaian pesan-pesan pembelajaran. Maka, jadilah ia media pembelajaran. Media ini dapat mencapai sasaran anak atau mahasiswa tidak hanya di dalam kelas pada waktu yang sama, bahkan tempat yang jauh di luar kelas. Teknologi pendidikan dan guru. Pengalaman dengan alat teknologi pendidikan membuktikan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru tetap memegang peranan yang penting. Banyaknya alat instruksional di negara-negara maju dapat juga membingungkan guru. Sukar bagi guru untuk memilih media yang paling baik di antara begitu banyak alat yang tersedia. Walaupun banyak penelitian tentang afektivitas berbagai media, tidak ada penelitian yang menjelaskan apabila suatu media dapat atau tidak dapat digunakan dalam situasi belajar tertentu. Juga belum ada dasar teoritis yang kuat yang menentukan media apa yang paling serasi untuk bahan pembelajaran tertentu. Baik, itulah presentasi dari makalah saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.